Baik, selamat malam untuk Bapak Ibu guru sekalian. Pada malam hari ini kita akan masuk pada materi yaitu tentang SKP harian. Ini saya sudah langsung buka halaman dari SKP e-kinerja. Bapak Ibu kalau belum membuka silakan login kembali dengan langkah-langkah seperti yang sudah diterangkan pada awal. Baik, kita sudah melewati 3 materi inti yaitu tentang edit profil, itu materi video tutorial pertama. Lalu materi kedua itu saya menjelaskan tentang target dan realisasi tahunan. Lalu materi ketiga itu tentang target dan realisasi bulanan. Nah, kalau Bapak Ibu guru sudah melewati 3 tahapan ini, maka pada malam hari ini kita akan masuk pada tahapan yaitu laporan harian kinerja atau SKP harian. Nah, kita untuk menginput SKP harian, kita kliknya di menu laporan harian kinerja. Nanti dia akan muncul 4 menu, yaitu laporan harian kinerja SKP, laporan harian kinerja SKP bawahan, itu nanti akan diisi oleh Bapak Kepala Sekolah, lalu laporan harian non SKP, dan laporan harian non SKP bawahan. Nah, kita pada malam hari ini kita akan mulai mengerjakan laporan harian kinerja SKP. Nah, sebelum Bapak Ibu mengerjakan laporan harian kinerja SKP, maka terlebih dahulu Bapak Ibu mohon siapkan laporan kinerja yaitu dari bulan Januari, Februari, Maret, dan April agar bisa mempermudah untuk menginput laporan harian kinerja SKP. Oke, baik, kita mulai. Kita klik pada laporan harian kinerja SKP. Ya, nanti akan tampilannya seperti ini. Ini karena saya sudah input, makanya saya punya sudah ada di sini. Nah, karena Bapak Ibu baru mulai mengerjakan, maka sebelum mengerjakan kita harus pilih bulannya. Di sini kita pilih bulan Januari. Nah, lalu kita tekan cari. Nah, ataupun langsung setelah masuk pada bulan Januari langsung menginput mulai dari tanggal 6 Januari 2020, karena tanggal 6 Januari 2020 kita sudah masuk sekolah, tapi saat itu kita ada rapat. Nah, rapat itu nanti kita akan mengisinya di non SKP. Tapi pembelajarannya kita mulai dari tanggal 7 Januari. Ini seperti yang terlihat di SKP saya, yaitu 7 Januari 2020 itu mengajar di kelas 9L, materinya tentang jaringan LAN. Nah, SKP bulanannya melaksanakan kegiatan bulan ini secara otomatis dia akan muncul. Lalu kuantitas itu kita akan pilih 2 jam pelajaran, lalu ada proses. Oke, karena Bapak Ibu guru masih kosong, maka kita akan mulai menginput. Ya, untuk menginputnya dengan menekan pada input laporan harian kinerja SKP. Ya, dia akan muncul halaman seperti ini. Bapak Ibu hati-hati untuk menginput, karena kalau tidak perhatikan baik-baik tanggal di sini, maka semua inputan Bapak Ibu guru bisa saja masuk, kalau tidak ganti akan masuk ke bulan April tanggal 15 hari ini. Jadi karena kita kerjanya dari bulan Januari, maka kita klik di sini akan muncul kalender, kita mundur ke bulan Januari. Ya, lalu di tanggal 7. Ya, kenapa di tanggal 7? Karena ini menyangkut SKP harian. Nanti tanggal 6 Januari 2020 nanti kita akan masukkan ke non SKP, karena itu termasuk non SKP. Oke, Bapak Ibu untuk menginput kinerja harian mulai dari tanggal 7 Januari 2020 ya. Setelah kita pastikan tanggalnya benar, kita klik proses. Oke. Lalu kita masukkan tanggal 7 Januari itu Bapak Ibu melaksanakan kegiatan apa-apa saja. Misalkan saya mengajar di 3 kelas.
yaitu kelas 9L, 9D, dan 9A. Nah, kalau kita mengajar 3 kelas, maka kita harus menginputnya itu sebanyak 3 kali, tidak 1 kali. Jadi kita menginputnya 3 kali. Kecuali kita hanya mengajar 1 kelas, boleh kita input 1 kelas saja. Misalkan tanggal 7 Januari itu saya mengajar di kelas 9L. Ya, 9L. Lalu kuantitasnya saya isi, ini saya isi 2. Karena saya 2 jam pelajaran, lalu di sini kita pilih 2 jam pelajaran. Ya, saya punya 2 jam pelajaran. Lalu klarifikasi SKP bulanan. Nah, mengajar di kelas 9L ini kita akan atur di SKP bulanan. Nah, di sini kita pilih kalau mengajar itu berarti dia masuk di melaksanakan kegiatan pembelajaran. Lalu SKP tahunan juga melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, setelah selesai kita klik simpan. Nah, Bapak Ibu otomatis dia akan terekam. Saya tidak klik simpan karena saya punya sudah ada. Setelah itu, klik lagi di input laporan harian kinerja SKP. Di tanggal 7 itu kalau Bapak Ibu masih mengajar di kelas yang lain, maka Bapak Ibu bisa isi lagi tanggal 7 Januari. Ya, klik proses, oke. Mengajar di kelas yang lain. Silakan diisi. Lalu di sini saya karena 2 jam saya isi 2 jam. Lalu di SKP bulanan saya masukkan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, ini setelah itu disimpan. Lalu dibuat terus seperti itu sampai di tanggal 31 Januari. Sampai di tanggal 31 Januari semuanya diinput di dalam SKP harian ini. Kalau misalkan Bapak Ibu satu hari mengajar 3 kelas, ya itu inputnya sebanyak 3 kali. Kalau mengajarnya cuma 1 kelas, ya inputnya cuma 1 kelas dengan materi yang kita ajarkan. Baik, ini silakan, karena ini kalau saya jelaskan satu persatu akan memakan waktu banyak. Silakan Bapak Ibu mencoba untuk mengerjakan SKP harian berdasarkan laporan kinerja yang biasa kita buat itu dari bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Lalu setelah bulan Januari selesai, nanti Bapak Ibu akan masuk ke bulan Februari dan seterusnya. Oke, selamat mencoba. Kalau ada kendala atau ada hambatan, mohon segera ditanyakan. Terima kasih. Selamat malam. Shalom.